Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan. Ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah di mana Allah memberikan pertolongan kepada manusia, tetapi manusia seringkali tidak peka akan pertolongan yang berasal dari Tuhan. Suatu kisah, ada seseorang yang sedang menghadapi musibah, yaitu bencana banjir. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolonglah saya, berilah bantuanmu, tolong Tuhan, tolong saya Tuhan. Setelah berdoa, tidak berapa lama muncul sebuah perahu sampan, datang kepada dia, teman dia dan mengatakan, ayo segera bersama dengan saya naik perahu ini, sampan ini, biar kita pergi meninggalkan daerah ini sudah hampir tenggelam karena banjir yang begitu besar. Tetapi apa jawaban dari orang tersebut yang berdoa? Tidak, saya percaya Tuhan pasti akan menolong saya dan datang akan menolong saya. Lalu tiba-tiba dia berdoa lagi, Tuhan tolong saya Tuhan, saya percaya Engkau akan hadir tempat ini dan Tuhan akan memberikan pertolongan kepada saya. Tiba-tiba muncul lagi tentara TNI datang dengan perahu karet menjemput bapak itu. Bapak ayo segera naik ke perahu karet ini, kita pergi meninggalkan tempat ini karena tempat ini sudah hampir tenggelam karena curah hujan begitu besar dan banjir dan air semakin naik. Apa jawaban dari si bapak? Tidak, saya tidak akan pergi dengan kamu. Saya percaya Tuhan yang saya imani akan datang segera menolong saya. Apa yang terjadi? Akhirnya TNI itu pergi meninggalkan bapak itu. Dia berdoa lagi, Tuhan tolong saya Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan akan segera menolong saya. Saya percaya Tuhan. Tidak berapa lama datang lagi helikopter datang dari atas, mengulurkan tangga. Ayo Bapak segera naik tangga ini dan kita pergi meninggalkan tempat ini karena air semakin naik dan curah hujan semakin tinggi. Apa jawaban dari si bapak itu? Tidak, saya tidak akan pergi bersamamu. Saya percaya Tuhan saya yang saya imani akan datang menolong saya. Dibujuk, tetapi dia tidak mau pergi dan akhirnya helikopter pun pergi meninggalkan bapak itu. Bapak itu tetap berdoa, Tuhan, saya percaya Engkau pasti menolong saya. Engkau akan hadir dan pasti menolong saya. Air semakin tinggi, curah hujan semakin tinggi. Akhirnya bapak itu mati tenggelam di tempat di mana dia berdiri dan dia tidak mau pindah. Lalu dia pun berjumpa dengan Tuhan Allah dan dia protes kepada Tuhan Allah. Tuhan, saya sudah berdoa kepadamu. Tuhan tolong saya, kenapa Engkau tidak menolong saya dan tidak hadir dan menolong saya? Tuhan katakan, saya sudah mengirim 3 bantuan kepadamu, tetapi engkau tidak peka dengan kehadiranku melalui bantuan tersebut. Ketika orang tersebut, jiwa tersebut mendengar perkataan Tuhan, dia sangat menyesal. Ternyata Tuhan bekerja juga lewat sesama yang lain yang memberikan pertolongan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, apa pesan kepada kita saat ini? Tuhan Yesus datang sebagai Allah yang menjadi manusia. Dia tinggal bersama dengan kita. Dia Immanuel, tinggal bersama dengan kita dan merasakan segala kesulitan tantangan kita. Tetapi Allah yang menjadi manusia ini yang kita kenal sebagai Yesus Kristus, dia merasa kecewa dengan bangsa pilihan karena bangsa pilihan tidak bisa merasakan dan tidak bisa melihat bahwa Allah sudah tinggal bersama dengan mereka. Tanda sudah banyak diberikan kepada mereka, mukjizat banyak diberikan kepada mereka, tetapi mereka masih menuntut tanda ini, tanda itu, dan tanda ini. Akhirnya Tuhan katakan, bagi angkatan yang jahat ini, saya hanya memberikan tanda Nabi Yunus dan tanda Salomo. Padahal yang hadir di sini lebih daripada Yunus. Yunus adalah tanda pertobatan, sedangkan Salomo adalah tanda kebijaksanaan. Yang hadir di sini lebih daripada Yunus, lebih daripada Salomo, yaitu Allah yang menjadi manusia yang memberikan keselamatan kepada banyak orang. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, jikalau Anda saat ini menghadapi masalah, pergumulan apapun dalam hidupmu, dan kau sudah berdoa kepada Allah, Tuhan tolong saya, seperti orang dalam kisah tersebut. Dan ketika ada banyak orang datang kepadamu, bahkan orang yang tidak Anda kenal, datang mendengarkan keluh kesahmu, mendengarkan kisah hidupmu, dan juga menawarkan bantuan kepadamu, pada saat itulah Allah sudah datang mengunjungi dirimu dan sudah memberikan bantuan kepadamu.
Jikalau pada saat ini Anda sedang sakit dan tidak kunjung sembuh, dalam gereja Katolik ada sakramen perminyakan. Dalam gereja Katolik, prodiakon atau pastor atau diakon sendiri memberikan sakramen ekaristi, sakramen Maha Kudus kepada mereka yang sakit. Pada saat prodiakon, pastor atau diakon sendiri yang mengunjungimu, memberikan sakramen perminyakan, yang memberikan viatikum kepadamu, bekal suci, sakramen Maha Kudus, pada saat itulah Tuhan sudah datang mengunjungimu dan memberikan pelayanan dan mendengarkan keluh sakitmu. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kita perlu peka dalam kehidupan ini. Allah banyak bekerja dalam kehidupan kita, tetapi seringkali kita manusia tidak peka dan melihat bantuan yang telah Allah berikan kepada kita. Kita butuh Roh Kudus. Mintalah Roh Kudus setiap hari. Mintalah Roh Kudus untuk menuntun, membimbing dirimu, sehingga engkau peka melihat kehadiran Tuhan, bantuan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.